Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabihun. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video pembelajaran tentang kalimat efektif. Sebelum kami menampilkan video pembelajaran, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Materi yang pertama adalah definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, sehingga dapat menyampaikan informasi dengan jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini harus memenuhi aspek tata bahasa, pemilihan kata, dan susunan struktur yang tepat agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan ambiguitas atau makna ganda. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri utama, yaitu kesepadanan struktur, yang kedua keparalelan bentuk, yang ketiga kehematan kata, yang keempat kecermatan penalaran, dan yang kelima kepaduan gagasan. Materi selanjutnya adalah pentingnya penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan ringkas. Dalam komunikasi lisan dan tertulis, kalimat yang efektif menghindarkan kesalahpahaman, mempercepat pemahaman, dan meningkatkan kejelasan informasi. Materi yang selanjutnya adalah cara menyusun kalimat efektif. Cara menyusun kalimat efektif ada 5, yaitu yang pertama ada gunakan satu gagasan utama dalam setiap kalimat. Fokuslah pada satu ide pokok agar pembaca tidak bingung dan pesan mudah dipahami. Yang kedua itu ada jaga kepaduan antar unsur kalimat. Unsur kalimat harus saling berhubungan secara logis dan runtut. Lalu yang ketiga ada hindari kata berlebihan. Gunakan kata-kata seperlunya, hindari pengulangan atau frasa yang tidak perlu. Lalu yang keempat itu ada gunakan kata yang tepat dan tidak ambigu, pilih kata yang sesuai konteks dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Lalu yang kelima ada pastikan struktur sejajar dalam daftar atau urutan. Jika ada beberapa unsur dalam satu kalimat, bentuknya harus konsisten. Selanjutnya ada faktor-faktor ketidakefektifan penggunaan kalimat dalam komunikasi. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat seseorang itu gagal memahami pesan apa yang disampaikan, bahkan dapat menimbulkan keambiguan serta kesalahpahaman antar komunikator, pengirim, dan penerima pesan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif dalam komunikasi, yaitu yang pertama ada gagasan tidak utuh, yang kedua diksi tidak tepat, yang ketiga kalimat bertele-tele, yang keempat kalimat ambigu, yang kelima kesalahan penggunaan konjungsi, yang keenam kalimat tidak sesuai konteks situasi komunikasi. Materi selanjutnya, seberapa penting penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif sangatlah penting dalam lingkup berkomunikasi karena menentukan kejelasan serta ketepatan dalam menyampaikan pesan. Di beberapa konteks seperti akademik, profesional, dan kehidupan sehari-hari, kalimat yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, ambiguitas, bahkan menimbulkan persepsi yang salah terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika dosen memberikan instruksi tugas secara tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas oleh mahasiswa. Instruksi yang ambigu ataupun terlalu umum dapat membuat mahasiswa bingung mengenai apa yang sebenarnya diminta, bagaimana format pengerjaannya, dan yang lainnya. Akibatnya, hasil tugas menjadi tidak sesuai dengan harapan dosen, dan mahasiswa pun dirugikan secara akademik. Selain itu, dalam konteks akademik yang lebih luas, penggunaan kalimat yang tidak efektif seperti yang terlalu panjang, bertele-tele, atau tidak tepat sasaran dapat menurunkan kualitas tulisan ilmiah. Padahal dalam dunia akademik, kejelasan dan ketepatan bahasa merupakan elemen penting dalam penyampaian ide, hasil penelitian, maupun analisis ilmiah. Oleh karena itu,
Kemampuan menyusun kalimat secara efektif sangatlah penting. Penggunaan kalimat yang singkat, padat, dan jelas akan meningkatkan pemahaman, mencegah kesalahpahaman, serta memperkuat kualitas komunikasi dalam dunia pendidikan. Dari penjelasan materi sebelumnya dapat disimpulkan, kalimat efektif sangat penting dalam komunikasi karena membantu kita menyampaikan pesan sangat jelas dan tepat. Ciri-ciri seperti struktur yang sesuai dan penggunaan kata yang hemat dapat mencegah kesalahpahaman. Untuk membuat kalimat efektif, kita perlu memilih kata yang tepat dan memastikan gagasan kita saling terhubung dengan baik. Namun, jika gagasan tidak utuh atau kalimat terlalu ambigu, komunikasi bisa jadi kurang efektif, sehingga kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.